Pemirsa Sabar TV, kabar baik kali ini datang dari dunia pendidikan. Bagaimana tidak, pembelajaran secara tatap muka yang sempat terhenti kurang lebih dari 2 tahun, kali ini akan digelar kembali. Ini tentunya memberi harapan baru bagi para pejuang dunia pendidikan. Dan kali ini sudah bersama saya, Bapak Anca Marta Utama, SSTP, MMMP, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. Selamat pagi Bapak. Pagi Bang Zulfi. Bagaimana sehat Bapak untuk kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Baik Bapak, ketika berbicara mengenai pendidikan ini Bapak, sudah kita ketahui juga bahwasanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan belajarnya Bapak. Iya. Nah ini tentunya juga sangat berpengaruh bagi perkembangan intelijensi daripada anak-anak tersebut Bapak. Untuk mengatasi hal tersebut nih, kira-kira apa Pak langkah dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesawaran untuk mengejar banyak ketertinggalan tersebut Bapak? Ya, terima kasih Bang Zulfi. Jadi terkait efek dari COVID-19 kemarin, memang kejadian kesempatan belajar di siswa itu cukup banyak dirasakan di kita, terutama siswa-siswa. Jadi berbagai macam strategi sudah kita siapkan untuk mengejar ketertinggalan siswa kita. Jadi diantaranya yang pertama, kita memaksimalkan struktur yang kita punya sekarang. Jadi bagaimana sekolah itu menciptakan suasana yang nyaman, aman, sehingga siswa itu sudah kembali semangat datang ke sekolah. Yang tadinya di rumah mau sekolah Zoom itu mandi aja belum, masih sibuk ngapain, sekarang dia sudah pagi-pagi sudah datang ke sekolah, pakai baju sekolah, diantar orang tuanya, happy datang ke sekolah. Nah, itu hal yang sangat saya tekankan kepada para sekolah. Kemudian memaksimalkan tugas fungsi pengajar. Jadi bagaimana guru kelas, guru mata pelajaran membawakan bahan ajar itu bisa dinikmati siswa. Jadi mudah terserap oleh siswa. Kemudian yang berikutnya sekarang ini bagaimana memaksimalkan komunikasi kepala sekolah atau wali kelas dengan orang tua siswa. Jadi progres di sekolah dengan di rumah itu termonitor oleh kepala sekolah. Jadi bagaimana apa yang diterima di sekolah itu di rumah itu diterapkan nggak dengan, jadi misalnya di sekolah itu bisa ada best practice sekolah yang diberikan PR-nya. Di rumah itu semangat nggak siswa untuk mengerjakannya? Atau bagaimana siswa itu menceritakan sekolahnya kepada orang tuanya di sore hari atau di waktu keluarga, family time lainnya di rumah. Itu sangat berperan penting. Jadi kita bisa mengukur anak ini semangat kembali ke sekolah. Gitu Bang Zulfi. Jadi itu juga sudah mengenai langkah-langkah bagaimana tadi dari dinas juga menumbuhkan gitu ya rasa semangat, dan juga nantinya implementasi dari dia kembali ke sekolah itu dituangkan dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Iya. Memang tapi yang lebih penting bagaimana kondisi sekolah itu orang tua itu juga nyaman menitipkan anaknya di sekolah. Jadi kebersihan, kelayakan, apalagi sekarang kan protokol kesehatan tetap kita utamakan. Apalagi sekarang yang kemarin sempat mewabah itu hepatitis akut, itu sangat kita tekankan kepada sekolah, terutama kepala sekolah yang memanajeri sekolah, untuk mengedepankan higienis untuk anak-anak di siswa. Jadi cuci tangan, kemudian MCK, terus itu sementara sampai sekarang kan jajanan kita di dalam lingkungan sekolah kan belum diperkenankan. Oh, jadi masih untuk anak-anak kita sounding untuk membawa bekal dari rumah. Jadi orang tua yakin anaknya di sekolah itu mengkonsumsi makanan yang bersih dari rumah gitu. Jadi benar-benar untuk masalah prokes ini kita perhatikan Pak. Jadi kita juga sudah memulai lagi sekolah tatap muka, tapi untuk semuanya harus kita perhatikan. Iya, Bapak. betul. Nah, tadi terkait dengan ini Bapak, pengajar. Iya. Ini berdasarkan data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesawaran. Iya. Saat ini juga Kabupaten Pesawaran memiliki sekitar 4.644 guru. Iya, betul. Terdiri dari 2.478 ASN dan honorer sebanyak 2.166 orang dari semua jenjang, yaitu PAUD sebanyak 1.400
1.049 orang, Iya. SD 2.516 orang, dan SMP 1.079 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Ya. Nah, kira-kira Bapak, apakah jumlah tersebut sudah mencukupi Pak atau kurang? Nah, dan jika masih tergolong kurang Pak, bila dibandingkan dengan kebutuhan jumlah sekolah, bagaimana kira-kira Bapak untuk menyikapinya begitu? Oke. Jadi jumlah tenaga pengajar sampai hari ini kita masih disupport dari non PNS. Di guru PNS, angka kekurangan guru kita masih lumayan tinggi. Salah satu penyebabnya sekarang penerimaan guru setiap tahun itu tidak seimbang dengan pensiunnya guru. Contohnya tahun ini aja kita hampir 200 guru pensiun, sedangkan penerimaan pegawai negeri itu kemarin kita baru menerima itu 12, dan P3K itu sekitar mungkin 70-an lah. Nah, jadi kondisi ini yang menuntut kita mencari win-win solutionnya, bagaimana agar tujuan dari murid itu bisa tercapai. Salah satunya kita kompetensi guru yang ada itu selalu kita tingkatkan. Di tahun 2023 kita fokus peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Jadi walaupun jumlahnya belum mencapai ideal, tapi fungsinya maksimal. Nah, selain daripada itu, guru non PNS seperti P3K, honorer, nah yang kita sekarang sudah bisa memetakan orang yang punya potensi P3K, yang punya potensi untuk pengajar yang baik, itu kita bisa klasifikasi, kita sebar sesuai dengan jumlah mereka. Jadi jangan menumpuk di sekolah-sekolah favorit saja. Jadi penyebaran sisa guru ini yang penting. Bagaimana dia bisa menularkan ke sekolah-sekolah yang di pedalaman, di sulit dijangkau, atau 3T itu tadi gitu. Jadi semacam bisa guru model lah. Jadi jangan sampai, walaupun dia bagus, jangan menumpuk di satu tempat. Jadi bisa kita taruh ke sekolah-sekolah yang berada di kecamatan terjauh gitu. Jadi benar-benar kita mengoptimalkan guru-guru menjadi model untuk akhirnya itu memberikan dampak yang positif ya Pak? Iya, menularkan gitu ya? Sifat baiknya ke yang lain gitu. Dan kira-kira untuk masalah perekrutan gitu Pak, untuk guru yang baru itu, kira-kira dari Kabupaten Pesawaran sendiri apakah ada perekrutan mandirinya kah atau seperti apa gitu Pak? Enggak, kita belum ada perekrutan mandiri sampai detik ini. Kita masih dari P3K dan PNS. Seleksi PNS murni gitu. Jadi untuk menyikapinya ya seperti itu tadi lah. Iya. Jadi fungsi guru yang ada yang kita tingkatkan gitu. Sekaligus penyebaran guru, pemerataan guru ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Dan kira-kira untuk istilahnya kita mengoptimalisasikan fungsi dari guru-guru tersebut, ada langkah-langkah dari Kabupaten Pesawaran juga untuk memberikan sebuah pelatihan gitu Pak? Oh iya, justru itu. Ataukah dalam jenjang waktunya itu per bulan kah atau seperti apa gitu Pak? Enggak, jadi kita guru mata pelajaran maupun guru kelas yang kita latih itu persentasenya sama untuk semua kecamatan. Jadi misalnya kecamatan yang mempunyai sekolahnya banyak, komposisinya banyak. Sekolah kecamatan yang memang sekolahnya sedikit, sesuai. Jadi yang dididik guru itu sama di semua kecamatan. Jadi bisa penyebarannya juga sama gitu. Baik, jadi berarti menarik juga Bapak mengenai tadi pembahasan kita begitu. Iya. Dan lalu terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah agar pendidikan anak bangsa ini tetap terselenggara Bapak. Ini juga tadi saya juga sempat mendapatkan terdapat kurikulum merdeka. Ya. Kira-kira bisa Bapak jelaskan Pak untuk mengenai kurikulum merdeka ini seperti apa gitu Pak? Oke, jadi kurikulum merdeka ini kan episode atau kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek. Di launching 11 Februari 2022. Baru berarti ya? Baru. Kurikulum merdeka ini dia penyempurnaan dari kurikulum yang ada. Kurikulum 2013 dan kurikulum darurat sewaktu COVID-19 kemarin. Sampai saat ini persiapan kita untuk menerapkan kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka ini lebih spesifik.
dituntut lebih mudah diterima oleh siswa dan diajarkan oleh guru. Jadi dia lebih komposisi akademik dan best practice, komponennya dua itu. Tujuan akhirnya menciptakan pelajar Pancasila. Jadi di Pesawaran, kurikulum Merdeka ini masih sampai saat ini masih diberikan keleluasaan untuk sekolah untuk memilih apa yang digunakan dari kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka. Dan kita di Kabupaten Pesawaran ini baru 15 sekolah yang mendaftarkan diri untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Saya apresiasi dengan sekolah-sekolah itu menandakan dia mengikuti pergerakan dunia pendidikan. Jadi kurikulum Merdeka ini kan baru sifatnya dikenalkan kepada kita daerah, bagaimana pengaplikasian kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Jadi ini merupakan sinyal baik bagi dunia pendidikan di Pesawaran karena 11 Februari di launching dan sekolah kita sudah ada yang mengajukan dirinya untuk siap menerapkan kurikulum Merdeka di kita. Karena kalau kita bedah itu lebih kurikulum Merdeka itu lebih simpel dan dia dia cenderung menfokuskan kepada minat siswa. Jadi siswa tidak dikasih kesempatan untuk memilih sesuai dengan minat atau fashionnya masing-masing gitu. Tadi kata Bapak kan ini kan baru di launching gitu, Pak. Baru di launching. Nah, kalau misalkan baru di launching ini tadi juga mengenai sudah ada sekolah-sekolahnya sudah mendaftar. Iya. Nah, itu emang ini wajibkah atau hanya sekolah-sekolah yang ingin mendaftar aja untuk bisa melakukan kurikulum Merdeka ini, Bapak? Iya. Kurikulum Merdeka ini sifatnya wajib di tahun 2024. Dari sekarang ke 2024 itulah masa pengenalan kurikulum Merdeka di tempat kita masing-masing.